ayune dipersiapkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqulun nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha wa akhbiru bima taqulun. Hadis dari Rasul Amri yang datang manusia yang berumah Bapak Pembina Bapak Sugeng Mulia Bungsari yang saya hormati Bapak Pengawas Universitas Bantul Bapak Sugeng Mulia sekali yang saya hormati Bapak Ketua Universitas Bantul Bapak Adlan Abdullah kami dan yang saya hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia. Syukur pada Allah SWT pada hari ini Ahad 29 Januari 2023 kita dapat melaksanakan agenda rutin pembinaan generasi SBFS dan hari ini bertempat di Pendopo Waduk Gajah Bentur. Untuk acara hari ini bertema membangun terminal perekonomian bangsa menuju rahmatan lil alamin. Ya, ini acara sudah kesekian kalinya di akhir bulan kita mengadakan pembinaan untuk generasi penerus. Karena kita membawa amanah rahmatan lil alamin. Jadi kita berkelanjutan dan mempersiapkan generasi kita untuk mengikuti kita ya, mengemban amanah rahmatan lil alamin. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya dan penerus risalahnya sampai akhir zaman. Adik-adik semuanya yang berbahagia, ini ya kita di sini punya tema untuk membangun peradaban. Kita harus punya ini ya prinsip, kita telah mengambil entrepreneur dan kita orang tua sudah memulakan. Jadi bagaimana adik-adik ini bisa jadi mengikuti, jadi bukan dari nol lagi ya, tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Bapak Pembina dan senior kita. Untuk menghemat waktu, mari kita mulakan dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga tausiah oleh Bapak Pembina, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk acara berikutnya sambutan yang pertama kepada Bapak Ketua SBFS Bantul Bapak Ahmad Fadlan Abrori, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Pembina Bapak Sugeng Yati Stalmi, yang kami hormati Bapak Pengawas Bapak Sugeng Yati Stalmi, yang kami hormati penanggung jawab kerja, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah SWT. Puji syukur dari Allah SWT atas nikmat dan kurnianya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan ya agenda rutin bulanan pembinaan, sekaligus ini sebagai agenda rutin untuk edukasi wisata. Sudah di beberapa tempat kita sudah melaksanakan, dan alhamdulillah kita sekarang berada di Waduk Gajah Mungkur ya. Alhamdulillah ini terus terang saya baru pertama kali ini kesini, walaupun sering lewat tapi baru pertama kali masuk di objek wisata Gajah Mungkur. Jadi ini pengalaman, termasuk pengalaman baru untuk kami. Ya, terima kasih semua panitia yang sudah bekerja dan mempersiapkan dengan baik. Kita apresiasi dan kita syukuri. Mari acara pada kesempatan siang hari ini kita laksanakan dan kita sempurnakan nanti. Banyak nanti akan disampaikan oleh Pak Pembina ausianya. Monggo dipersiapkan keilmuan yang akan disampaikan serta wawasan-wawasan nanti akan disampaikan oleh Pak Pembina pada acara pada kesempatan siang hari ini. Kemudian kami sebagai penanggung jawab SPPres juga bersyukur sekali bagaimana perkembangan SPPres hari ini. Alhamdulillah kita semakin solid ya dengan berbagai macam program-program yang sudah kita upayakan dan kita kerjakan hari ini. Ya, salah satunya ini yang berperan penting pada hari ini adalah di divisi wisata ya. Kami berharap nanti betul-betul acara di kesempatan kali ini nanti bisa betul-betul dimaksimalkan sebagai sarana nanti kita membuat konten yang baik dan bagus ya kan. Terus nanti kita bisa pasarkan melalui web kita untuk bagaimana memajukan divisi wisata kita. Ini sebagai sarana nanti menambah istilahnya perbendaharaan wisata kita. Dan kita bersyukur karena setiap bulan kita mengadakan acara ini tidak hanya sebatas istilahnya senang-senang saja, tapi sebagai sarana edukasi, sebagai sarana pembinaan untuk memperkuat kita sebagai anggota baik agen ataupun CSU yang hadir pada kesempatan hari ini agar semakin cepat, semakin solid ya SPPres, semakin bisa memberi kebaikan yang lebih luas lagi tentunya untuk seluruh anggota, dan ke depan bisa berkembang untuk bagaimana memperbanyak agen-agen dan CSU kita. Dan kita juga berharap acara-acara ke depan juga lebih semarak lagi, lebih ramai lagi. Itu yang kami harapkan. Kemudian sekali lagi ya, ini acara pada kesempatan siang hari ini mari betul-betul kita persiapkan. Nanti akan banyak akan disampaikan oleh Bapak Pembina, disempurnakan juga nanti Bapak Pengawas, hal-hal yang tentunya yang penting ataupun wawasan bagaimana memperjalankan program kita hari ini agar ke depan bisa lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi ya. Jadi
itu saja mungkin sedikit sambutan dari kami. Jika kekurangan mohon sebesarnya. Saya cukupkan. Ya, terima kasih Bapak Ketua SB11 Bandung, Bapak Ahmad Fadlan Abdori yang telah memberikan sambutan ini disampaikan Pak Ahmad Fadlan sudah sering ya lewat daerah sini, tapi hari ini nyasar ya karena luasnya, jadi mungkin tadi yang terdekat diarahkan ke situ. Jadi waduh ini kan makin luas ya. Sama juga tadi yang naik elok juga sama nyasar, tapi ya alhamdulillah sampai di sini ya ketemu ya di terminal sini ya sebagai sub kalau di sini bisa dikatakan. Jadi ya seperti itu. Jadi juga disampaikan catatan ya bahwa SB11 sudah mulai bagus dan ya kemarin ada kendala juga. Jadi kendala juga bukan halangan ya. Jadi bagaimana kita mengatasi kendala itu. Jadi untuk jaso sebagai anggota SB11 ya sudah diberikan subdomen. Nah ini sudah ada ya, seperti saya kemarin sudah saya posting dan sudah ada telepon masuk, berarti kan bisa dibilang bagus karena kita awal itu Desember ya untuk buat subdomen ini. Nah ini mari dimanfaatkan dan Ketua Oja juga bisa ini ya mengkoordinir CSO-nya sehingga percepatan ekonomi ya ini agak progresif di bulan ini ya, bisa terwujud dan tentunya akan meningkat terus. Untuk selanjutnya sambutan oleh pengawas kepada Bapak Sugeng Wiono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang terhormat Bapak Pembina, Bapak Sugeng Riyadi beserta kami, seluruh pengurus dan anggota serta adik-adik anggota SB11 Tausem Rahimahullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 29 kita dapat melaksanakan sesuai jadwal untuk berwisata dan pembinaan di Waduk Gajah Mungkur. Alhamdulillah dari beberapa kali memang wisata pantai ini cukup menjanjikan ya. Ini baru pantai tapi bukan laut ya, pantai Waduk bendungan pantai tapi waduk ya, darat ya, berarti masih ya belum. Nah yang laut itu belum. Kemarin yang di Pacitan itu ya mau laut dikit tapi masih kali itu ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sebenarnya sedikit untuk Waduk Gajah Mungkur ini sebenarnya mungkin di masa keemasannya itu sekitar tahun 1980-90 ya, itu masa keemasannya ya, jadi lagi bagus-bagusnya, lagi rame-ramenya. Info yang kami dapat di sini rata-rata tamunya sekitar 1.000 dalam setiap hari. Kalau kondisi akhir pekan sekitar 3.000 sampai 4.000. Sebenarnya untuk ukuran yang luas seperti ini sebenarnya cukup minim ya, karena memang hari ini sudah muncul objek wisata yang lain. Ini dikelola oleh Dinas Pariwisata, jadi ini milik pemerintah. Jadi memang ya agak bersahabat lah dari harga masuk. Nah ini kita selalu diajarkan ya, hari ini dididik untuk mengenal ya, dipaksa untuk mengenal tempat-tempat wisata supaya apa? Supaya kita sebagai dididik sebagai travel agent. Jadi kita sebagai masing-masing sebagai agen itu jadi terbiasa gitu kan. Bagaimana kita bisa menawarkan sesuatu kalau kita tidak membiasakan gitu kan. Kalau di MLM itu kan kalau mau jual kan beli sendiri dulu gitu kan. Nah, hari ini kita membeli sendiri atau menggunakan sendiri. Ya syukur-syukur dalam proses ini sudah ada income
walaupun pada hari ini ya atau pada saat-saat sebelumnya masih dalam posisi belajar. Alhamdulillah kita masih dapat bersilaturahmi ke waktu ini yang notabene memang sejarahnya panjang dan banyak nanti juga di searching di Google itu sejarahnya waktu ini. Alhamdulillah. Untuk SD Flash Tourism hari ini kita mengandalkan ada namanya webnya ada dua, SD Flash Tourism dan wisata.co.id, dan kita ada Instagramnya sekarang Bantul Family apa? Itu wisata juga. Saya tautkan ke Facebook, ternyata berubah jadi mana? Facebooknya Bantul Family. Nanti buat lagi enggak apa-apa. Nanti buat lagi enggak apa-apa. Jadi wisata apa Jogja lebih ini. Terus kita juga ada halamannya namanya wisata Jogja. Jadi kami berharap tim yang di sini seluruhnya terakses gitu kan, terakses untuk bisa waktu itu pernah bilang kalau sebagian dari kita sudah bisa memposting di wisata Jogja sebagai bisa langsung posting, jadi nggak perlu posting, bisa langsung posting sebagai wisata Jogja halaman ya, wisata Jogja. Nah, Facebooknya masing-masing bisa dilaporkan, nanti yang belum nanti bisa dilaporkan di SD Ratio nanti supaya ditahukan ke wisata Jogja ini, dengan harapan semakin banyak. Hari ini awal-awal kita memang membangun brand dulu gitu kan, belum kita sampai ke kalau dibilang soft selling lah gitu kan, untuk membangun brand belum kita ke jualan langsung, tapi itu harus kita lakukan bersama-sama bareng-bareng seluruh sahabat semua. Diharapkan saya pikir di sini banyak orang-orang yang luar biasa ya, yang biasa memposting kayak gitu ya, ada youtuber, ada yang jago bikin reel gitu kan. Sekali ada yang belum ada 1 jam reelnya bisa dilihat 1000 berapa, itu ada juga gitu. Nah ini hari kita hidupkan. Kenapa? Karena hari ini wisata, kalau tahun baru kemarin dibilangnya ayo warga Jogja tahun baruan di rumah saja gitu kan, menyambut wisatawan dari luar kota gitu. Jadi orang Jogja sudah di rumah jadi orang luar kota ke Jogja untuk menikmati Jogja. Nah ini kesempatan sebenarnya buat kita Jogja sebagai ikon nanti selanjutnya untuk wisata-wisata selanjutnya, wisata dunia. Hari ini bahkan kita masih seperti ini, sudah ada ajakan kemarin dari sahabat dari Biro Jasa Khatulistiwa itu mengundang gitu Bapak Pembina untuk memberikan saran ataupun masukan nanti tanggal 17, insya Allah tanggal 17 bulan Februari, sharing sama itu juga masih belajar juga. Intinya kita bisa dari wisata ini kita bisa saling bekerja sama ya, saling mengenal, saling bekerja sama. Jadi bahasanya enak kalau wisata itu. Ya, mari kita terus sampaikan, terus disampaikan aja di grup nanti pada saat MTPR kalau sudah ada masukan kan enak, nanti ada drawing sini gitu kan. Kalau MTPR kalau sudah ada gitu. Ya, demikian sambutan dari kami, ada lebih kurang yang mohon maaf. Hadza wa yarana wa yarana walhamdulillah. Waktu kami berikan kepada masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Pengawas SBPS Bapak Sugeng Piala yang telah memberikan sambutan disampaikan ya tadi. Waktu ini tentunya punya sejarah saya dan dibangun oleh Bapak Soeharto. Nanti mungkin bisa searching untuk lebih jelasnya ya sejarahnya bagaimana, kalau belum tahu. Nah, kita bersyukur hari ini kita bisa berwisata di Waduk Gajah Mungkur ya. Mari kita manfaatkan, jadi bagaimana bisa mengambil inspirasi ya di sini ya. Dan wisata ini adalah untuk mengangkat
website tourism dan wisata jogja.co.id. Nah ini kita mulai belajar dari langsung yang ke sini. Nanti juga bagaimana kita bisa memasarkan dan bisa closing. Disampaikan juga ini yang pemerintah, jadi harga juga terjangkau. Untuk acara selanjutnya, tausiah oleh Bapak Kontinen, Bapak Sugeng Mulyadi di Seragen. Baik, terima kasih atas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamas 220 yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah pada siang ini akan melaksanakan agenda rutin pembinaan sekaligus mengeksplor wisata-wisata yang ada di sekeliling kita saat ini di Jogja dan sekitarnya. Yang tentu kita tidak berhenti situ, nanti ke depan semakin berkembang program kita, insya Allah tidak hanya menjelajah Indonesia, nanti yang terdekat ke Bali, kemana, Wangi-wangi, memang banyak sahabat kita juga di luar daerah. Jadi biar hidup ini indah gitu ya, jangan di tempat sepan penuh keterbatasan. Maka dari itu mari kita bersama-sama berkuat program pimpinan, program kita ini yang berfokus pada saat ini pada profit oriented atau pembangunan ekonomi. Ya, program ini bukan sekonyong-konyong saja dipublish oleh pemerintah kita, tapi memang sudah banyak kronologi yang mengharuskan kita untuk bangun perekonomian. Oleh karenanya kita hari ini mengambil tema perekonomian bangsa ya, menuju Ramadan Al-Fatihah. Jadi metodenya kita ubah dari deduktif ke induktif, dari utama ke spesifik. Karena untuk mencapai sesuatu yang besar tentu harus mau dari yang kecil. Seperti apa namanya, ada sebuah video waktu kita dulu masih remaja gitu ya, ambisi kita kan besar ya, usia remaja yang penuh idealisme itu ya sangat mendukung.
termasuk saat kita masih remaja di perjalanan perjuangan kita dulu. Ya, seperti ini menjadi khalifah di muka bumi. Ya memang kan kita diajarkan, ditancapkan dalam diri kita itu Bapak Ibu adalah khalifah nih, kan gitu. Ya nggak? Jadi ada istilah bagaimana kita itu menguasai dunia. Luar biasa semangatnya. Tetapi seiring waktu ternyata bertambah usia, dunia nggak berubah-berubah. Sama yang dari dulu begini saja gitu ya. Dunia nggak berubah-berubah Pak. Gitu. Macet aja kayak gitu. Akhirnya kita saat sudah mulai dewasa, sudah mulai berumah tangga, akhirnya cita-cita itu diperkecil lagi kan gitu. Ya udahlah, merubah Indonesia aja gitu. Indonesia kuat kan gitu. Kalau awal-awal di dalam gua dulu kan harus menguasai dunia dan apapun ditempuh gitu. Mau ditugaskan di Kalimantan siap, mau ditugaskan di Papua siap. Karena mau menguasai dunia. Kalau sekarang belum tentu, mikir dulu. Ya, Mas Samuel tugas di Kalimantan lagi. Siap nggak? Jadi dinamakan seperti itu. Sekarang mau berubah Indonesia saja juga. Indonesia nggak berubah-ubah Pak. Makin utangnya makin tambah. Pengangguran, kemiskinan, berubahnya ya berubah, berubah menjadi makin hancur gitu, makin gelap. Ya, ada bagian Indonesia yang lain seperti itu. Ya, nggak berubah-berubah. Akhirnya kita sudah tua sekarang, rambutnya makin putih, ya. Giginya udah rompal semua. Ada juga penuh dengan kepalsuan giginya kan. Akhirnya apa? Cita-citanya menurun lagi Pak. Dari merubah Indonesia akhirnya berat gitu ya, udah nyerah. Udah merubah keluarga aja. Gitu ya. Ternyata keluarganya juga nggak berubah. Sampai masuk rumah sakit. Nah, keluar masuk rumah sakit tetap aja keluarga nggak berubah. Jadi setelah berbaring di saat kita tua ini harus sadar. Kenapa polanya nggak begitu? Polanya itu dari deduktif pada induktif. Jadi yang kita ubah itu dari mana? Dari diri sendiri kan. Coba kalau dari dulu itu kita merubah kita sendiri, tidak terlampau ambisi emosional yang luar biasa, akhirnya kualitas diri kita nggak bertambah. Dari zaman Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, sampai SBY, sampai Joko Widodo, pulangnya masih menggunakan pulang lama, yaitu dengan menggunakan bahasa saya itu penceleng. Di pola-pola lama, ya itu lagi. Bahasa saya itu penceleng. Canceleng. Oh, penceleng. Ya lama-lama kalau nggak mau berubah, penceleng. Jadi penceleng tulisannya sama, bunyinya beda. Nah, Bapak Ibu harus sadar apa yang dibawa pimpinan kita. Hai, berubahlah kalian, berbalik diri sendiri. Bangun ideologi kita. Yang pertama adalah membangun ideologi berkooperasi. Jadi Bapak Ibu nggak bakal bisa merubah nasib kita kalau Bapak Ibu polanya masih individualis semua. Nggak mau gotong tolong, gotong royong gitu ya.
Jadi usuai nyebarono sebuah prakarya tidak pernah menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjawab sebuah perubahan. Sehingga kita baru sadar hari ini ternyata harus membangun kualitas. Kalau kualitas diri yang kita ubah, peningkatan sumber daya manusia kita yang kita bangun, umat-umat yang kita bangun, ya, Purwota Ayun itu kan dari desa-desa ini, dari kelompok-kelompok kecil ini kita bangun, sehingga ada peningkatan ilmu pengetahuan, kualitas diri, cara berpikir, mentality, ya, sehingga mampu membangun perubahan-perubahan dari sisi ekonomi, dari sisi budaya. Akhirnya nanti mampu mempengaruhi keluarga, ya, keluarga akan mempengaruhi lingkungan. Walaupun kelihatannya dulu gitu ya, casingnya dulu, tapi lingkungan sudah mulai tertarik. Seperti kami di Gunung Kidul dulu tiap hari ditawarin sebelum beli tanah, padahal kagak punya duit. Tadi mau berangkat sini terlambat itu ya udah orang datang ini tanah ini pakai. Jadi sudah mulai mempengaruhi lingkungan. Juragan tanah. Juragan tanah katanya. Gitu ya. Karena kalau enggak tanahnya di mana-mana. Kalau saya jawabnya enak banget. Tunggu ya Mas. Tunggu tanah saya yang ke sana laku dulu. Kalau laku langsung saya bayar. Rela ditawar. Sampai dia butuh banget. Nanti kalau udah mepet, tadinya 200 juta, tadi kemarin datang udah 170 juta aja. Belum banget nih. Datang lagi 130 juta. Udah sekarang turun lagi. Udah sekiranya belum ada yang lain, ini udah biarin dulu. Besok lain turun lagi ini 80. Nanti pasrahnya Pak Wan. Bayari Pak. Nah begitu, akhirnya lama-lama kita bisa nggak merubah lingkungan? Bisa. Merubah Indonesia lama-lama bisa nggak? Bisa. Seperti Syekh kita itu, ya. Syekh kita hari ini makin dipercaya kan? Dari ujung timur ngajak kerja Sama. Padahal kalau melihat mahadamnya, tapi kepercayaan itu harus kita pegang dulu. Dan kita harus percaya diri, pasti mampu. Jadi kalau kita mengukur kita hari ini ya semuanya dalam kekurangan. Tapi ke depan kan kita studi terus ya, update diri, melihat secara nyata kaunnya bagaimana membangun wisata. Jadi pola-pola itu makin mantap terus, semakin kaya. Bagaimana wisatanya di tempat Mbak Slamet, ya kan? Nanti wisatanya di tempat kemarin dari mana kita itu? Zmizo dan seterusnya. Kendaraan kita makin banyak. Jadi akhirnya ke depan kita bekerja sama skala luas dengan ya, kalau kita ini kan entrepreneur ini nggak bisa keluar, muda terus. Dan supaya muda terus kita harus selalu mencari apa namanya itu ABG. Oh ABG ya? ABG. Supaya kita muda terus, kita harus rajin nyari ABG. Daun muda. ABG. Karena ilmu bisnis orang-orang sukses, orang-orang besar ini cuma biasa cari ABG, tapi otak kita itu selalu konotasinya negatif. Usaha cari Anak baru gede. anak baru gede. Padahal ABG itu otak kita itu harus selalu terpaut dengan ABG, akademisi, bisnismen, dan ini apa government. Jadi itu udah jadi mindset kita kalau kita berbisnis.
Makanya dulu awal kita bangun Bumi itu kan juga gitu. Kita kerjasama dengan UGM gitu kan, sampai ketahanan pangan dan sebagainya. Pelaku usaha kita kumpuli, bisnis apapun, mau kuliner mau apa. Jadi membangun jaringan kerja dengan kaum akademisi. Setiap university itu ada bagian-bagian yang bekerja dalam pengembangan bisnis juga. Ya, sekarang universitas juga berbisnis. Dari mana kita bisa mengambil peluang? Yang kembali pada tema bahwa jika kita runut, kita ini semuanya memiliki satu amanah. Yang kita tuju itu adalah rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin itu adalah amanah yang diemban kepada kita. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang kita tuju. Suatu konsep besar yang luar biasa, yang selalu membuat kita hidup. Ya. Karena kebesaran cita-citanya itu, ya, rahmatan lil alamin itu akan mempengaruhi seluruh gerak, baik kejiwaan, pemikiran, artinya pemikiran mendorong kreativitas yang terus bertumbuh. Nah, itu tidak bisa kita langsung capai di sedemikian rupa. Mengandalkan emosional kita yang seperti dulu, yang tanpa rasionalitas. Yang namanya manusia terdidik itu adalah manusia yang terus membangun rasionalitasnya. Jadi rasionalitas kita itu tidak dimakan oleh emosionalitas kita. Selama ini kita begitu. Ya. Melangkah itu langsung pengen nyampe, ya kan? Jadi kalau bicara Indonesia ya, ini menguasai Indonesia, bayu partai, berapa kali pemilu, yang terus nasib apa yang nasib satu koma Pak Moko Partai kosong. Ya, kami hanya ingin menyadarkan kepada Bapak Ibu semua, proses menuju rahmatan lil alamin itu sesuatu pekerjaan besar. Kita bersama sahabat waktu mau menyusun yang namanya rahmatan lil alamin yang dilembagakan, namanya lembaga kesejahteraan masjid rahmatan lil alamin. Setelah saya ulang-ulang baca perjalanan LKM itu, ternyata sama dengan perjalanan S2 itu. Kalau di LKM secara struktur, pucuk pimpinan adalah Dewan Pembina, ya, atau Dewan Pembina. Kemudian menyusun badan umum, yakni departemen. Ada 5 departemen ditambah 1, ya, yayasan sebagai wadah sosial. Di bawah itu koordinator. Koordinator itu ada 2, ya, yang membidangi kesejahteraan dan kemakmuran, sisi kirinya itu, sisi kanannya membidangi peradaban dan kebudayaan. Di Bapak Ibu harus tahu kalau merasa jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin, ya, itu harus paham betul. Kalau nggak paham yang nyari tahu. Karena ini kan jarang disampaikan juga, nggak ngerti LKM hari ini seperti apa. Ya, awal-awal dulu waktu pembinaan kan udah pernah sampaikan. Tapi saya yakin nggak masuk ini, nggak masuk ke sini. Seperti apa sih yang kita perjuangkan itu? Di bawah koordinator itu ada divisi-divisi. Divisi
kesejahteraan dan kemakmuran ada sandang, ada pangan, ada papan, ada perumahan dan lain-lain. Semuanya bekerja. Yang memikirkan untuk itu. Divisi kebudayaan dan dan peradaban dan kebudayaan, ada pendidikan, ada kesehatan, kesenian dan lain-lain. Bapak Ibu bisa baca kembali. Ya. Kalau di SVPES, divisi itu kan sama, ada 12. Ternyata di LKM juga 12. Namanya aja beda. Kalau di sana sandang pangan, kita ada food, ada fashion, dan lain. 12 mata air. Ya, 12 mata air. Ya, jadi di sisi langitnya ada 5 departemen, kemudian yang membumi ada 12 mata air. Jadi memang kita harus mensinkronkan semua program itu. Yayasan sudah satu aja, yayasan pesantren Indonesia. Mau sampai punya yayasan. Itu aja nggak pada diisi. Apa buktinya? SPP pada nggak bayar kan? Hah? Lah iya. Itu aja belum ada yang diisi. Gitu. Karena tujuan dari pendidikan yayasan itu adalah untuk menampung kegiatan sosial yang di bawah kegiatan LKM. Mari Bapak Ibu, dari situ kita berpikir semua. Kita di dalam naungan lembaga yang sedemikian besar itu, dan hari ini yang bisa menghidupkan semua itu adalah satu fokus yang utama, yakni perekonomian bangsa. Kenapa? Kami ingat berapa banyak guru-guru kita yang pernah membina kita, membesarkan jiwa kita, membesarkan pikiran kita. Tetapi hari ini sudah tidak ada di hadapan kita. Betul kan? Bukannya meninggal dunia, masih hidup, tetapi tidak ada di hadapan kita. Kita sudah nggak bisa dapat lagi ilmunya, ya kan? Kalau dulu kan dibaptis satu ayat saja udah hampir mengakar apa besar, mana-mana yang ayat lain. Sekarang sudah nggak ada lagi, karena sebagian besar dari mereka hilang dari pandangan mata kita. Kemana itu, Pak? Kemana? Mau sampai kemana? Mereka kemana itu? keterbangan. Hah? Keterbangan. Bangga. Dulu pimpinan saya itu distrik itu 7 dari ketua sampai staf-stafnya itu, kepala daerah kita. Ya. Ternyata tidak adanya satu keseimbangan di dalam menata ini. Ya. Secara keilmuan mengenai akidahnya baik, tetapi tidak mempersiapkan dalam perekonomian. Jadi ketika ada ujian program yang sedemikian besar, gitu kan, tidak mampu menjawab, kesiapan ekonominya tidak mampu, akhirnya mundur satu-satu. Sampai sekarang pun sering masih kita hubungkan, kemudian kita kembalikan, ada yang malah kembali jadi apa namanya super grab, sudah gitu juga proyeknya macet kemarin, apa itu namanya, karena COVID kemarin kan, akhirnya masih semuanya dalam kebingungan terhadap permasalahan yang namanya satu itu, yakni ekonomi. Belum bisa lepas dari masalah itu. Sampai saya itu ngobrol dengan mereka, ya kan saya selalu aktif untuk bagaimana sahabat-sahabat kita yang terjejar itu kembali kepada perjalanan ini. Kalau masalah ekonomi pengen kita bantu hari ini, solusinya sudah ada. Ya, Pak Hidayat. Solusinya sudah ada. Solusi.com sudah ada.
punya Pak Mulyadi. Tapi ternyata malah menganggap kita ini karena adanya di kampung gitu ya. Dulu di Jakarta tahu-tahu saya itu di kampung, malah ditanya, Pak Fatullah sudah aktif berapa lama ya? Saya mau jawab udah lama. Saya bilang mau aktif nanti ini nggak nyambung, malah jadi takut ya. Berbiasa Pak ujian hidup. Makanya sekarang ini semua berpikir bagaimana kita masuk ke dalam alam ikhtisodiyah yang sungguh-sungguh menantang, gitu ya. Berbicara akidah, kemudian bicara tarbiyah, gitu ya. Sepertinya masih bisa melalui. Kita ini bisa melalui, oke lah. Ilmu kayak apa juga kita lalap semua. Terus anggaplah kita ujian ekonomi memang luar biasa. Sini kita membutuhkan suatu semangat lebih di dalam kita membangun jiwa, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan ekonomi. Karena ekonomi itu harus betul-betul membaca perkembangan zaman. Yang ta'rifu zaman makan. Ada perubahan-perubahan yang sedemikian cepat di dalam kehidupan kita yang harus senantiasa kita baca.